semuanya, perkenalkan, saya Den Angelina Menggolan dengan NIM 2301050169. Di sini, saya akan memaparkan sedikit bagaimana penyimpanan dan perawatan alat di laboratorium. Sebelum kita mempelajari bagaimana penyimpanan dan perawatan alat di laboratorium, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan yang pertama yaitu untuk memberi pengetahuan tentang bagaimana cara pemeliharaan dan penyimpanan peralatan laboratorium yang baik dan benar. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya kerusakan pada peralatan laboratorium. Alat dan bahan yang dipergunakan dalam laboratorium IPA memerlukan perlakuan yang khusus sesuai dengan sifat dan karakteristiknya masing-masing. Perlakuan yang salah dalam membawa, menggunakan, dan menyimpan alat dan bahan akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, terkhusus dalam saat teknis pengerjaan atau penggunaan alat dan bahan. Bisa juga mengakibatkan terjadinya penyakit. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih prinsip penyimpanan alat dan bahan yang ada di laboratorium. Prinsip yang pertama yaitu aman. Aman yang dimaksud yaitu aman dari pencuri dan aman dari kerusakan. Alat dan bahan harus disimpan dengan sangat aman sehingga tidak akan terjadi kerusakan pada alat dan bahan tersebut dan tidak mengakibatkan terjadinya pengurangan fungsi dari alat dan bahan. Alat yang memiliki harga yang cukup mahal dan mudah dibawa seperti stopwatch harus disimpan di lemari yang benar-benar terkunci. Prinsip yang kedua yaitu mudah dicari. Untuk memudahkan kita dalam mencari tempat atau tata letak dari alat dan bahan, maka perlu diberi penanda seperti adanya label pada tempat penyimpanan alat dan bahan, seperti pada lemari, rak, atau laci. Penyimpanan alat memerlukan ruang penyimpanan seperti lemari, rak, dan laci yang ukurannya dapat disesuaikan dengan luas ruangan yang telah tersedia. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja dasar penyimpanan alat yang ada di laboratorium. Yang pertama berdasarkan jenisnya. Jenis alat tersebut disatukan, disusun rapi sesuai dengan jenisnya, misal tabung reaksi, saluran Mayer, cawan Petri, termometer, corong, dan alat-alat lainnya. Yang kedua, berdasarkan jenis bahannya. Alat-alat tersebut disatukan berdasarkan jenis bahannya masing-masing. Ada yang terbuat dari gelas, logam, karet, kayu, dan bahkan ada yang terbuat dari porselen. Berdasarkan seberapa sering alat tersebut digunakan. Alat yang memiliki frekuensi penggunaan lebih tinggi dapat diletakkan pada rak yang mudah dijangkau, sementara alat yang jarang dipergunakan dapat diletakkan di bagian atas rak tersebut. Selanjutnya berdasarkan percobaannya. Alat-alat yang dipergunakan pada suatu percobaan dapat disimpan sesuai dengan percobaan yang akan dilakukan. Misal pada percobaan anatomi, alat-alat yang dipergunakan dalam anatomi disimpan menjadi satu di satu lemari, laci, atau rak, sehingga dapat mempermudah kita dalam melakukan percobaan pada suatu hal. Selanjutnya kita akan membahas hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan dan perawatan alat di laboratorium. Yang pertama, mikroskop disimpan pada lemari yang terpisah dengan cat higroskopis dan dipasangkan lampu yang terang selalu menyala untuk menjaga agar tidak terjadi kekeringan dan mencegah tumbuhnya. Yang kedua, alat yang berbentuk set, penyimpanannya harus dalam berbentuk set yang tidak terpasang. Yang ketiga, ada alat yang harus disimpan dengan berdiri, misalnya hygrometer, neraca lengan, dan beker gelas. Yang keempat, alat yang memiliki relatif bobot lebih berat disimpan pada tempat yang tingginya tidak melebihi zat kimia beracun harus disimpan pada lemari yang terpisah dan terkunci. Zat kimia yang mudah menguap harus dipisahkan dan memiliki ventilasi yang baik. Yang keenam, penyimpanan zat kimia harus diberi label dengan jenis dan disusun dengan abjadnya masing-masing. Ada beberapa bentuk perawatan pada alat di laboratorium. Yang pertama, mengecek kebersihan lemari tempat alat tersebut disimpan. Yang kedua, kita juga dapat membersihkan alat-alat tersebut dengan cara berhati-hati. Yang ketiga, kita dapat menghindari hal yang dapat merusak alat dan bahan yang telah disimpan. Yang keempat, kita juga dapat mengecek alat-alat yang telah disimpan tersebut apakah ada yang mengalami kerusakan. Jika ada, dapat dipisahkan dan diamankan dan dibuang ke tempat yang telah ditentukan. Sekian pemaparan saya tentang bagaimana cara perawatan dan penyimpanan alat di laboratorium. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton.